Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini sebelumnya bagi ayah bunda yang sudah bergabung di dalam Zoom mungkin bisa namanya diubah, nama dan daerah. Jadi misalkan saya Farhan Hidayat Bogor atau Farhan Hidayat Depok. Nah, jadi ayah bunda yang sudah bergabung bersama kami dalam Zoominar Nasional ini bisa diubah namanya. Siapa tahu kita bisa tahu nih siapa yang paling jauh yang mengikuti kegiatan Zoominar ini. Baik, coba saya cek dulu. Saya cek dulu nih. Oke. Ada yang sudah dari Tangerang, Bogor, Purwakarta. Oke. Ada juga dari Cirebon, Sidoarjo. Masya Allah. Ada juga dari Lampung. Ya, bagi ayah bunda yang belum merubah namanya, silakan bisa diubah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar tentang Zoominar Nasional Menembus Gontor 2023. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Karena di Pesantren Modern Primago, Yayasan Pendidikan Primago Indonesia ini tidak hanya ada pesantrennya saja, tidak hanya saja fokus di pendidikan, tapi kita juga fokus di dakwah dan juga fokus di kegiatan sosial. Salah satunya beberapa program yang ada di Primago ini bagi ayah bunda yang belum mengenal. Jadi ada Pesantren Modern Primago, ada juga bimbel Primago, kemudian ada juga Primago privat masuk Gontor, dan selain itu ada juga Primago Peduli yang berfokus di divisi sosial Yayasan Pendidikan Primago Indonesia. Ada dalam ayat Al-Qur'an, salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Quran surat Ali Imran ayat 92. Selain itu ada juga di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Maka berlandasan dengan dalil yang tadi saya bacakan di Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 dan di hadis riwayat Imam Muslim, maka kami alhamdulillah Pesantren Modern Primago di bulan Ramadan kemarin sudah menetapkan titik yang akan dibangun lahan Pesantren Modern Primago yang bertempat di Kampung Lebak Ela, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, yang alhamdulillah luasnya
ada 7.141 meter persegi. Maka dari itu kami dari Primago Peduli ingin mengajak ayah bunda untuk mengikuti program untuk sama-sama menyisihkan hartanya dalam pembebasan lahan dan juga pembangunan pesantren modern Primago. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi di admin Primago Peduli di nomor 0813 1506 4080. 0813 1506 4080. Sekali lagi 0813 1506 4080. Selain itu, dalam rangka menjalankan salah satu perintah yang setiap tahun kita laksanakan, yaitu berkurban yang sesuai dengan ayat Al-Quran, fasholli lirabbika wanhar, Quran surat Al-Kautsar ayat 2, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga dalam hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ah wa lam yadhh falam yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Mengapa kita dianjurkan untuk berkurban? Karena kurban merupakan tanda ketakwaan kita. Karena tidak semua orang yang mampu itu ingin atau mau berkurban, dan banyak juga orang-orang yang tidak mampu mau berkurban. Nah, maka dari itu kami membuka program Tandaku, tabungan dana kurban. Karena kurban, tandaku merupakan tanda ketakwaan. Nanti sama seperti yang tadi untuk wakaf, bahwasanya info untuk tabungan dana kurban, silahkan ayah bunda bisa langsung menghubungi 0813 1506 4080 di admin Primago Peduli. Itu beberapa perkenalan yang perkenalan dari pesantren modern Primago, karena mungkin di sini ada ayah bunda yang baru bergabung di Primago, ada juga yang sudah mengikuti beberapa program-program Primago, dan sedikit info bahwasanya alhamdulillah pesantren modern Primago ini sudah berumur 4 tahun ini. Pesantren modern Primago sudah 4 tahun, kami berdiri di 2016, berawal dari bimbel, dan alhamdulillah sekarang kita sudah menjadi pesantren modern Primago. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengar dengar pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Awaluddin Fajj MPDI, pimpinan pesantren modern Primago. Sudah bergabung dengan kami Ustadz Awal, boleh dites dulu suaranya? Oh ya, alhamdulillah kedengaran Ustadz. Baik. Ya, silahkan kepada Ustadz Awaluddin Fajj, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Nurjulizar selaku pembina Yayasan Pendidikan Primago Indonesia, Al-Mukarram Ustadz Ghazali selaku pimpinan Pesantren Modern Primago Indonesia, Al-Mukarram Ustadz Kresna Eka Raharja selaku Direktur Pendidikan dan Pengajaran serta Penelitian di Yayasan Pendidikan Primago Indonesia, Ustadz Farhan selaku Direktur Primago Peduli yang saat ini jadi host, dan rekan-rekan jajaran asatid dan asatidah dari Pesantren Modern Primago, dan yang kami hormati ayah dan bunda yang mengikuti kegiatan Zoom Seminar Nasional Menembus Gontor tahun 2023 yang insya Allah senantiasa Allah berikan taufik dan inahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi. Suatu kesyukuran hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi walaupun dengan Zoom
Semoga tidak mengurangi esensi makna silaturahmi itu sendiri, dan kami berharap semoga dengan adanya silaturahmi ini ukhuwah dan kekompakan kita dari lembaga beserta orang tua bisa terjalin komunikasi yang baik, sehingga kita sebagai lembaga yang bergerak untuk pesantren persiapan bisa ikut andil, ikut bersamai Ananda, sehingga bisa menembus ke pesantren impian. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya semuanya, sebelum kita mulai, mari kita bertawasul terlebih dahulu atas segala kebaikan, dedikasi orang-orang yang telah berjasa buat kita, wabil khusus untuk para pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu Kiai Haji Imam Jarkasi, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Jandin Panani, yang telah berdedikasi dan ikhlas mewakafkan Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 1958, dan semoga guru-guru yang ada di sana senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Ala dinas soleh natawasal bi amalina nakramul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz Farhan, suara saya jelas nggak Ustaz Farhan? Jelas, jelas banget. Oke, akhir muda semuanya, semoga sehat semuanya ya. Kalau berbicara pesantren ya, kita harus menengok ke belakang bagaimana pesantren itu bergerak dan menggerakkan sehingga pesantren yang ada di Indonesia itu sangat berkontribusi, sangat berjasa pada kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita melihat pesantren Tebu Ireng, pesantren Gontor khususnya yang berdiri pada tahun 1926, yang mana pesantren tersebut telah berdiri sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini berdiri. Maka dari itu, ketika kita menitipkan anak ke pesantren, maka orang tua harus betul-betul ikhlas melepas, ikhlas menitipkan, ikhlas bersamai bahwa anak-anak ayah bunda ini bukan dibuang, tapi anak ayah bunda ini ditempatkan di tempat yang terbaik ya, untuk menerima pendidikan karakter, untuk menerima pendidikan akhlak, yang mana 24 jam mereka dibentuk karakternya. Kalau mengutip firman Allah, yaitu ketika orang masuk ke pesantren ya, atau anak-anak masuk ke pesantren, itu bagian dari ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, yaitu sebagian orang yang pergi untuk menuntut ilmu agama. Harapannya ketika mereka selesai belajar, mereka kembali ke masyarakat untuk mengamalkan apa yang mereka dapat selama di pesantren. Maka dari itu, ayah dan bunda semuanya, ketika ingin masuk ke pesantren, khususnya masuk ke Gontor, maka ayah dan bunda harus tahu dulu nih, tahu sejarahnya, tahu visi misinya, tahu kurikulumnya, tahu tempatnya, tahu biayanya, dan yang lebih penting adalah tahu output lulusan. Sehingga kenapa? Sehingga orang tua betul-betul mengerti dan mengetahui pesantren yang dituju. Jangan sampai ketika sudah memulaikan itu salah alamat. Kok seperti ini, kok seperti ini, kok seperti ini. Maka dari itu, dengan adanya Zoom seminar nasional ini menembus Gontor 23 ini dalam upaya memahamkan orang tua terkait dengan pesantren Gontor dan apa yang harus dipersiapkan sebelum ke sana. Harapannya ayah dan bunda semuanya harus paham dan mengerti nilai-nilai, visi misi serta output lulusan yang ada di pesantren Gontor.
Baik, ada semuanya. Kalau kita melihat Gontor berdiri pada tahun 1926 dengan ketika itu Sulamul Muta'alimin, dan di tahun 1936 berubah menjadi Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, dan ketika itu di tahun 1958 diwakafkan sehingga pesantren Gontor bukan milik pribadi atau personal dan keturunannya, tapi diwakafkan kepada umat Islam, dan terus berlanjut di tahun 63 berdirilah Institut Pendidikan Darussalam Gontor sampai 2096 ISID, terus habis itu di tahun 2014 berubah menjadi Universitas Darussalam Gontor. Di sini kita melihat bahwa Gontor tumbuh, berkembang, dan bermanfaat, sehingga banyak sekali output lulusan yang sangat berkontribusi untuk bangsa dan negara, seperti Dr. Idam Khalid, yang ketika itu menjadi salah satu tokoh penting juga di negara Republik ini. Ada almarhum Kiai Haji Hasim Mujadi, Din Samsudin, Hidayat Nur Wahid, dan tokoh-tokoh yang lainnya, sehingga output lulusan Gontor sebagai perkat umat itu sesuai dengan hasil didikan yang telah dilakukan. Apalagi saat ini Gontor sudah berumur di 96 tahun, yang insya Allah di tahun 2026 sudah mencapai 1 abad Gontor. Subhanallah dan benar semuanya, sehingga ketika sudah tahu core value, visi misi dari pesantren yang dituju, maka yang harus dilakukan adalah percaya. Orang tua harus percaya bahwa anak-anak yang ditempatkan di pesantren yang tujuan, insya Allah Allah jaga, insya Allah Allah bimbing, arahkan dengan perantara pesantren, sehingga kelak ketika anak-anak ayah dan bunda semuanya lulus dari pesantren tersebut bisa menjadi khairul ummah, menjadi perkat umat, mundirul kaum, ya, dan harapannya bisa menjadi generasi-generasi yang mampu membanggakan dan menjadi generasi anak-anak yang soleh dan soleha. Ayah dan bunda semuanya, bagi saya pesantren itu ibu kedua. Ya. Kenapa saya bilang ibu kedua? Karena di pesantren lah 24 jam saya dididik, ya, Gontor saya dididik, dibina, diarahkan, sehingga banyak sekali insight baru yang membentuk karakter, personal diri, tanggung jawab, sehingga ketika saya sudah lulus jadi Gontor, ini sangat luar biasa. Bisa survive, bisa mandiri, tanggung jawab, dan ini semua didikan. Dan ini saya dapat di Gontor. Sadar ya, tentu kita seperti ini tidak akan lepas dari doa-doa orang tua. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di samping doa yang selalu dimujahadah oleh orang tua kita, ada lembaga yang berperan penting dalam mendidik kita. Mendidik saya, yaitu adalah Gontor. Ada enggak semuanya, ya. Kenapa Primago ini mengadakan Zoom seminar menembus Gontor 2023? Ya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal seputar ujian masuk Gontor. Apalagi dari kami yang ngedampingin dari tahun 2014 terkait dengan persiapan-persiapan masuk Gontor ini. Banyak sekali perubahan yang dulu 2014, 17, 18, 19, 2020 itu bisa dengan surat keterangan saja bahwa Ananda bisa melampirkan surat SKL, surat keterangan lulus, ya, itu bisa mendaftar karena emang adik-adik kita yang ada di sekolah ini sudah selesai ujian. Tapi ketika pandemi dan di tahun 2022 kemarin, ya, salah satu syarat untuk mendaftar adalah ijazah, sehingga ini perubahan-perubahan ini juga harus diikutin, sehingga perubahan pendaftaran di tahun 5 tahun sebelum ketika kita membimbing sama yang tahun kemarin itu perubahan yang sangat luar biasa. Yang mana pendaftar ya tidak bisa mendaftar karena kendala ijazah. Ayah bunda semuanya, untuk kegiatan ini
Untuk kegiatan ini hanya dari Primago ya. Ini bukan dari pihak Gontor, tapi ini emang murni inisiatif dari Lembaga Pendidikan Primago Indonesia ya. Harapannya kita mampu mengedukasi, menyampaikan dan memberikan arahan ya berkaitan dengan pengalaman beberapa tahun terakhir ya. Harapannya orang tua makin yakin bahwa anak zaman now ini harus ke pesantren. Kenapa harus ke pesantren ya? Karena disadar atau tidak, tantangan putra-putri ayah bunda atau generasi saat ini 10 sampai 15 tahun yang akan datang ya mungkin lebih dahsyat daripada sekarang, sehingga perlu adanya sebuah benteng atau fondasi sehingga anak-anak yang saat ini dipesantrenkan itu memiliki fondasi yang kuat, terus pendidikan karakter yang kuat, sehingga ketika 20 tahun yang akan datang, 15-20 yang akan datang, mereka bisa survive menghadapi tantangan perkembangan zaman. Lanjut, Ustaz. Apalagi banyak sekali. Ini cara mendaftar ke Gontor ya. Boleh selanjutnya, Ustazah? Baik, ayah dan semuanya, ketika kita memondokkan anak ke pesantren, maka kita harus betul-betul tahu bagaimana konsep, yaitu ada wali santri, ada santri, habis itu mengantarkan ke pondok, yaitu kalau sudah di Gontor ini berarti ayah dan bunda mengantar. Kalau kemarin di dua tahun terakhir itu dengan perwakilan rombongan masing-masing ya. Dengan perwakilan rombongan masing-masing sehingga ayah dan bunda tidak perlu mengantar, tapi ayah dan bunda bisa menitipkan ke bimbingan belajar atau IKPM yang lain atau ke Primago untuk mendaftar ke Gontor. Mungkin nanti Ustadz Kresna. Ustadz Kresna nyambung, Ustadz Kresna? Nyambung, Ustadz, nyambung. Oke. Nanti kalau ada hal yang ini bisa ditambahkan Ustadz Kresna ya? Siap. Oke, Ustadz. Ya. Jadi nanti ayah dan bunda semuanya biar lebih enak karena memang kendala di sini adalah sinyal ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Ustadz Kresna karena kebetulan mohon izin dan mohon maaf ayah dan bunda semuanya, saya agak kendala di sini ya. Jadi nanti bisa diteruskan sama Ustadz Kresna ya. Harapannya ayah dan bunda ini bisa betul-betul memahami dan mengetahui alur prosedur bagaimana yang harus dipersiapkan untuk bisa masuk ke pesantren Gontor di tahun 2023 ya. Tapi sebelum nanti ke Ustadz Kresna, mungkin saya di tahun seperti tahun kemarin akhirnya mudah semuanya bahwa daftar Gontor harus kena masa tunggu. Bagaimana masa tunggu ini harus dilakukan? Nah, nanti dalam Zoom ini nanti akan diberikan apa manfaat masa tunggu dan apa yang harus dilakukan ketika masa tunggu. Mungkin itu aja ayah dan bunda semuanya, mohon izin dan mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai selesai. Mungkin nanti bisa lanjut sama Ustadz Kresna. Ustadz Kresna ya, boleh Ustadz Kresna ya? Ya, silakan. Oh ya, jazakallah khairan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Awaludin Faj yang telah memaparkan beberapa materi. Perlu diketahui Ustadz Awal ini sekarang sedang ada di Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Jadi ada beberapa kendala terkait sinyal. Nanti untuk selanjutnya saya selaku MC akan memberikan langsung lanjutan kepada moderator di Zoominar Nasional Menembus Gontor 2023 by Pesantren Modern Primago. Suara saya sudah ini ya? Sudah masuk ya? Tim studio? Oh ya, mungkin ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke
pemaparan materi terkait Zoominar Nasional Menembus Gontor 2023 ini kepada Ustadz Kresna Eka Raharja. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan, Ustadz. Alhamdulillah sudah kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Ustadz Farhan Hidayat atas waktunya. Dan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ustadz Awwaluddin Fajj karena tadi memang beliau berhalangan, yaitu mengenai materi untuk bagaimana menembus Gontor di tahun 2023. Ayah bunda sekalian, selamat datang bagi yang baru bergabung. Alhamdulillah saat ini sudah ada 87 peserta. Dan ini kalau kita lihat dari yang hadir luar biasa, dari berbagai wilayah ada. Tadi ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Sidoarjo, kemudian dari mana lagi ini? Oh iya betul, ada yang dari Cirebon juga, Bogor, Jember, Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, Depok, Bogor, Bandung, Cilengsi, Lampung juga ada, Palembang. Masya Allah, luar biasa. Hampir dari seluruh wilayah atau kota-kota se-Indonesia juga sudah hadir pada Zoominar kali ini. Ayah bunda sekalian, perkenalkan saya Kresna Eka Raharja di Primago selaku divisi kegiatan dan kurikulum. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas bagaimana cara untuk mendaftarkan Ananda ke Pondok Modern Darussalam Gontor di tahun 2023. Minta tolong slide-nya bisa dimulai Ustazah. Oke. Yang pertama adalah kenapa Primago mengadakan Zoominar Menembus Gontor 2023. Jadi ayah bunda sekalian, Primago ini memang bukanlah lembaga resmi yang berada di bawah naungan Gontor. Namun beberapa tahun terakhir kurang lebih 1000 nomor calon wali santri, baik itu dari sosial media, baik itu dari telepon langsung, menghubungi kontak Primago dan menanyakan bagaimana cara mendaftarkan anaknya ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Karena memang Gontor ini cukup unik. Gontor tidak pernah memasang iklan, tidak pernah menyebar brosur ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya membuka pendaftaran. Maka kami rasa Primago penting untuk mengedukasi para calon wali murid supaya bisa mengetahui bagaimana cara daftar ke Gontor. Next. Ya, sebagai disclaimer, semua informasi yang disampaikan pada Zoominar ini tidak mewakili pihak Gontor. Jadi ini hanya murni dari pengamatan tim Primago selama beberapa tahun terakhir. Adapun karena informasi-informasi mengenai pendaftaran bisa didapatkan langsung di website Gontor. Jadi ini kita memberikan intisari atau rangkumannya. Oke, berikutnya saja. Ini ada hal penting yang perlu kita ketahui bersama dan perlu kita pahami, bahwasanya konsep memondokkan anak adalah wali santri dan santri itu mengantar dan memohon kepada kiai supaya anaknya diterima. Jadi aslinya konsep memondokkan anak seperti itu. Wali santri datang langsung menghadap kiainya, langsung minta supaya anaknya dididik di pondok tersebut.
supaya anaknya diizinkan untuk belajar menimba ilmu di pondoknya. Jadi memang wali murid itu harus menitipkan anak sepenuh hati tanpa paksaan. Ya, semakin kesini tentunya jumlah calon pelajar semakin banyak. Akhirnya diadakanlah mekanisme yang namanya panitia ujian masuk. Itu adalah perpanjangan tangan daripada kiai. Adapun konsepnya mengantar, kemudian memohon untuk diterima menjadi santri itu tetap ada. Jadi ini harus kita pahami bersama. Kita yang butuh pondok, bahwasanya kita yang butuh supaya anak kita dididik, diberi ilmu-ilmu agama, diberi pendidikan, pengajaran dan lain sebagainya. Yang mana titip merupakan akronim daripada tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar dan percaya. Oke, berikutnya. Ya, ini sudah dijelaskan juga di awal dari sambutan Ustadz Awwaluddin Fajz MPD. Setiap tahun pendaftaran Gontor itu berbeda-beda. Ada yang pernah calon santri dan walinya langsung datang ke pondok, daftar, kemudian walinya langsung mendampingi mulai dari ujian sampai dengan pengumuman. Pernah juga Gontor membuat sistem calon santri dan pembimbingnya saja yang datang. Wali santrinya tidak datang ke pondok. Namun wali santri hanya datang ketika pengumuman kelulusan saja. Ada juga sistem seperti ini, calon santri sama pembimbingnya. Jadi pembimbing ini mewakili wali santri di tiap-tiap daerah, atau istilah di Gontor tiap-tiap konsulat IKPM. Itu datang ke pondok dan mendampingi sampai pengumuman. Jadi benar-benar wali murid hanya nitip saja ke pembimbing daerahnya, tidak sampai ke pondok. Bagaimana di 2023? Tentu kita belum tahu, karena sampai saat ini alhamdulillah kondisi pandemi sudah membaik. Bisa jadi kembali ke sistem yang pertama, yang dulu ketika calon santri dan walinya diperbolehkan untuk mengantar langsung. Ya, dulu juga pernah ada sistem persiapan di Gontor 2. Jadi Gontor 2 itu sebagai tempat penampungan. Nah, namun karena sekarang Gontor 2 sudah menjadi kelas KMI atau seperti Gontor cabang pada umumnya, jadi belum ada lagi. Pernah juga yang terbaru menggunakan online. Jadi pendaftaran itu benar-benar hanya mengisi formulir dari rumah saja, kemudian ditransfer, jadi anak hanya datang untuk ujian. Nah, intinya selalu ada penyesuaian sesuai situasi dan kondisi terkini. Dan insya Allah kami di Primago selalu membersamai ayah bunda bagi yang ingin memang mendaftarkan anaknya ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Kita nanti kita kawal bersama mulai dari persiapan, pendaftaran, ujian hingga pengumuman kelulusan. Berikutnya saja. Ya, yang perlu diketahui adalah berikutnya kalender pendidikan Gontor menggunakan tahun Hijriah. Sekarang tahun 1444 Hijriah. Jadi bukan tahun Masehi. Kalender Hijriah ini pendidikannya adalah mulainya di bulan Syawal, berakhir di bulan Ramadan, ya. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya sampai di bulan Ramadan. Kalau kalender pendidikan nasional biasanya dimulai di bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan terakhirnya di bulan Mei dan Juni. Tentu ini akan berbeda, akan memiliki jeda waktu. Kami meriset dari 33 tahun belakangan, itu dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2021 kemarin, akhir masa belajar nasional atau bulan Mei dan atau Juni yang bersamaan dengan ujian masuk Gontor, yaitu bulan Syawal, hanya terjadi 3 kali atau 3 tahun saja. Ya, jadi dari 33 tahun hanya 3 kali yang setelah lulus dari SD langsung bisa ke Gontor. Setelah lulus dari SMP langsung bisa ke Gontor. Itu hanya 3 tahun terakhir. Selebihnya 30 kali yang lain
pendaftarannya itu harus dengan masa tunggu. Nah, masa tunggunya ini berbeda-beda. Ada yang menunggunya 1 bulan. Kayak pernah terjadi di mulai 2014-15. Anak-anak bulan Mei Juni sudah lulus, tapi pendaftaran Gontor masih di bulan Agustus. Terus mundur lagi ke Juli, Juni. Dan saat ini tahun 2022 mundurnya sudah sampai ke bulan Mei. Nah, tahun depan sudah dipastikan mundurnya sampai ke bulan April. Maka masa tunggu ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, ya, baik itu mulai dari 1 bulan sampai 11 bulan. Oke, berikutnya. Untuk persyaratan ini kita sampaikan juga rangkuman yang kita dapat dari website pendaftaran Gontor. Syarat pendaftaran adalah Islam, kemudian sehat jasmani dan rohani. Artinya memiliki fisik atau badan yang sehat supaya bisa mengikuti semua kegiatan pesantren dengan baik. Kemudian memiliki ijazah SD atau SMP. Dan ini juga tahun lalu menjadi syarat mutlak ya, bahwasanya ijazah itu harus diupload scan-nya sebagai tanda bahwa dia sudah lulus. Apakah boleh dengan yang lain? Ya, beberapa tahun sebelumnya pernah dibolehkan menggunakan surat keterangan. Tapi tahun lalu 2022 ya, di pendaftaran kemarin itu tidak diperbolehkan. Hanya boleh SD ijazah saja, minimal ijazah SD atau sederajat, atau SMP atau sederajat. Kemudian yang keempat, baru pertama kali daftar. Maksudnya bagaimana? Kalau tahun lalu sudah pernah daftar, kemudian lulus dan diterima, tapi tidak diambil, maksudnya dia pulang atau dia kembali ke rumah, tidak lanjut ke Gontor padahal lulus, maka di tahun berikutnya tidak diperbolehkan daftar. Jadi daftar Gontor hanya boleh 1 kali dan kelulusannya itu harus diambil. Tapi kalau sekali daftar kemudian tidak lulus, tahun depan daftar lagi boleh ya. Yang tidak boleh baru daftar kemudian lulus malah tidak diambil. Itu syarat pendaftarannya. Syarat penerimaannya berarti ini berkaitan dengan kelulusannya. Apa saja yang dipertimbangkan supaya anak-anak kita ini bisa lulus? Yang pertama, siap belajar 6 tahun bagi yang lulus SD dan 4 tahun bagi yang lulus SMP. Nah, belajar 6 tahun ini bisa dipersingkat kalau anaknya lanjut ke kelas atau loncat kelas ya, bisa jadi 5 tahun. Ada yang kelas 1 langsung kelas 2 atau kelas 1 tanpa kelas 2 langsung kelas 3 juga ada. Jadi cuma 5 tahun. Namun setelah lulus dari SD paling tidak belajarnya 6 tahun. Nah, SMP ini 4 tahun, tidak berarti SMA 3 tahun, di Gontor juga 3 tahun, tidak seperti itu, karena butuh penyesuaian atau persiapan program-program bahasa di tahun pertama. Makanya lulus SMP itu harus 4 tahun. Nah, baik lulus SMP atau SD ini nanti setelah lulus dari Gontor wajib ada 1 tahun pengabdian atau mengajar di Pondok Gontor cabang-cabangnya atau di Unida Universitas Darussalam atau di Pondok Pesantren Alumni. Kemudian yang kedua, memiliki dasar agama. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan baik. Pastikan sebelum daftar sudah lancar ini anak-anak ngajinya ini. Jadi jangan sampai masih terbata-bata kemudian mendaftar, tentu kemungkinannya akan semakin tipis. Kemudian mengerjakan ibadah harian ya, sudah terbiasa sholat 5 waktu beserta bacaan dan doa-doanya. Menulis Arab lancar maksudnya adalah imla. Yang ketiga, lulus ujian. Ujian ini ada berupa lisan dan tulis. Ujian lisannya adalah membaca Al-Quran, kemudian nanti ada tanya jawab, wawancara atau psikotes. Kemudian ujian tulisnya berupa imla atau dikte Arab, berhitung atau matematika, dan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat ada persyaratannya, yaitu sanggup tinggal di asrama.
memang di sini eh, ketangguhan dan kesehatan anak menjadi modal penting supaya belajar di pondok ini bisa nyaman dan mengikuti semua kegiatan dengan baik. Oke, berikutnya Ustazah. Ya, biaya pendaftaran di sini kita lampirkan biaya pendaftaran dari tahun ke tahun, dan memang, di setiap tahunnya itu ada kenaikan kisaran sampai ada yang 100, 300, 500 sampai 600. Di sisi lain Gontor juga pernah menurunkan biaya pendaftarannya. Jadi dari 2017 5.100.000, di 2018 turun jadi 4.900. Nah, sebagai perbandingan yang terdekat ya, tahun lalu itu biaya pendaftaran Gontor 6.600.000. Dan itu biaya untuk SPP bulanannya, nah ada 380 untuk SPP bulanan dan 350 untuk uang makan bulanan. Jadi kalau di total semuanya jadi 730 sebulan. Nah, ini biaya bulanannya. Adapun biaya pendaftaran ini hanya dibayarkan ketika awal masuk saja. Nah, di situ ada rinciannya ya, ada uang pangkal, ada uang bangunan, sumbangan gedung, panitia bulan Syawal, uang kertas 1 tahun, majalah Gontor, kesehatan, organisasi, dan terakhir ada buku paket. Jadi buku paket sudah termasuk pada uang pendaftaran ini. Tentunya nanti kalau ada update lagi akan kita sampaikan kepada seluruh wali murid, karena ini data yang tahun lalu. Pasti ada beberapa perubahan ya untuk tahun berikutnya. Namun kalau kita melihat tren kenaikan, tentunya tidak terlalu jauh ini jarak kenaikannya. Ya, berikutnya. Ini rekapitulasi kelulusan. Jadi pendaftar atau baik calon pelajar putra maupun putri ini tiap tahun bervariasi. Kita lihat yang putra dari tahun 2014 sampai ke tahun 2021 itu mengalami lonjakan, mengalami kenaikan dari 2.200 ke 2.400, 2.500, 3.200 sampai puncaknya tuh di tahun 2019. Dan ini kita ingat sebelum pandemi ya, itu paling banyak daftar 3.714. Kemudian agak menurun tahun berikutnya 3.500, 3.400, dan paling menurun tahun lalu ini yang ada di Gontor 2 ya, itu 635 calon pelajar yang daftar. Tahun lalu kalau keseluruhan itu jumlahnya sampai 900 bila dijumlah dengan pondok Gontor yang ada di luar Jawa. Nah, dari sekian banyak kelulusan itu ada yang lulus, ada juga yang belum lulus. Nah, setiap tahun itu kalau kita lihat jumlah yang lulus selalu bertambah ya. Jadi dari 1.800 naik ke 2.000, 2.800 sampai paling banyak Gontor menerima di 2020 yaitu kelulusannya 3.200. Nah, kita lihat memang makin tahun ini kapasitas dan fasilitas Gontor semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya calon pelajar. Nah, namun demikian tentu ada saja yang belum lulus. Tentunya ini adalah calon pelajar yang tidak memenuhi persyaratan. Seperti ya belum lulus ujian, ada ya juga yang belum bisa atau belum siap untuk tinggal di asrama, dan berbagai macam hal pertimbangan lainnya. Nah, di situ dilihat ada jumlahnya berbeda-beda, namun makin kesini yang tidak lulus semakin sedikit. Nah, tuh sampai pada tahun lalu hanya 18 anak saja di putra yang tidak lulus.
Intinya memang kalau anaknya udah siap mondok, ada bisa mengikuti ujian, kita yakin pasti anaknya bisa lulus. Dan juga kalau dilihat kapasitas daripada penerimaan Gontor tahun lalu pun andai bisa semuanya pasti bisa diluluskan, karena tahun sebelumnya saja di angka 3.000 itu bisa lulus itu. Nah, apakah 600-an ada juga yang tidak lulus? Ternyata ada juga yang tidak lulus. Jadi tidak mutlak semuanya bisa. Tetap ada konsekuensi daripada ujian itu. Ya, ujian bagus bisa lulus, ujian yang belum maka dia belum lulus. Di Putri juga sama, tidak terlalu jauh berbeda, namun kami baru mendapatkan datanya dari tahun 2019 ya, di mana itu adalah jumlah pendaftar terbanyak sampai 3.400 itu. Dan juga penerimaan Putri ini tiap tahun juga semakin bertambah. Kita lihat dari 2.600 meningkat sampai 3.000. Adapun di tahun sebelumnya memang menurun. Ini tahun terakhir hanya 500 yang mendaftar, 516 lulus, 509 yang belum lulus 7 anak. Tetap ada yang belum lulus juga. Jadi walaupun yang daftar sedikit, tidak semuanya diterima, belum tentu diterima. Inilah memang benar-benar melihat pada anaknya apakah mampu untuk menyelesaikan ujian atau tidak. Oke, berikutnya Ustazah silakan. Nah, kalau kita mengacu di kalender pendidikan nasional, akhir tahun ajaran itu bulan Mei atau Juni. Nah, sementara tahun depan ini Idul Fitrinya saja itu diperkirakan 21 April 2023. Kalau saja ijazah ini menjadi syarat mutlak pendaftaran seperti tahun lalu, maka anak lulusan kelas 6 atau kelas 9 tahun ini tidak bisa langsung daftar di 2023. Mau tidak mau hanya mengikuti masa tunggu saja. Berikutnya. Nah, di sini kita membuat dan meresearch tabel perkiraan masa tunggunya. Nah, itu ada contohnya, misalnya sekarang Anandanya kelas 6 atau kelas 9. Rencana masuk Gontornya tahun depan. Nah, perkiraan ujiannya kan ada itu. Misalnya tanggal 12 Mei. Ujian sekolah bulan April. Tapi belum bisa daftar karena belum ada ijazahnya, belum terbit, maka menunggunya 11 bulan baru bisa masuk di tahun depannya, yaitu 1 Mei 2023. Dan seterusnya itu. Kalau ayah bunda punya anak misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai anaknya masih TK, sudah bisa diperkirakan berapa bulan nunggu kalau tetap mau ke Gontor dan tahun berapa dia masuknya. Ini perkiraan. Berikutnya saja. Masa tunggu untuk persiapan. Banyak lembaga yang membuat sistem masa tunggu atau kelas persiapan supaya calon muridnya memiliki cukup bekal sebelum melanjutkan pendidikan, sehingga akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan bisa lulus dengan predikat memuaskan. Jadi ayah bunda sebenarnya tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, aduh harus nunggu tahun depan nih baru bisa daftar. Nah, karena sebenarnya kalau anaknya lebih siap, tentu nanti di pesantren mereka akan lebih mudah. Tapi kalau memang belum siap, bekalnya terus dipaksakan, anak-anak akan kesulitan dalam memahami pelajaran, kesulitan dalam mengikuti kegiatan. Dan ini tentunya tidak kita harapkan. Kalau anak baru setahun, 2 tahun, kemudian tidak betah, menyerah, akhirnya keluar dari pondok. Kita ambil contoh, ada kampus Lipia itu punya masa persiapan bahasa Arab dasar selama 3 tahun sebelum masuk semester 1. Karena waktu kuliah nanti semua materinya disampaikan berbahasa Arab. Ada juga contoh di Universitas Al-Azhar Kairo, ada kelas persiapan bahasa juga. Kelas I'dadinya juga ada. Beberapa bulan sebelum masuk ke fakultas yang diminati. Itu di sana semuanya ikut kelas persiapan bahasa. Bahkan kalau Ananda ada yang mau ikut kuliah di luar negeri, tentu harus mempersiapkan diri dengan persiapan bahasanya, TOEFL, IELTS selama beberapa bulan. Karena itu menjadi syarat mutlak untuk ke luar negeri.
yang mau lanjut kuliah nanti. Dan juga kalau mau masuk universitas favorit pasti juga butuh ikut bimbingan belajar beberapa bulan. Bahkan ada bimbel yang sampai setahun supaya bisa dapat kelulusan di kampus tersebut. Jadi masa tunggu, masa persiapan itu adalah fine-fine saja, tidak perlu dikhawatirkan. Justru malah bagus si anak menjadi lebih siap. Oke, berikutnya. Kenapa anak harus memanfaatkan masa tunggu dengan ikut kelas persiapan? Satu, membangun mental, mindset, dan materi untuk menembus gontor. Dua, mempersiapkan bacaan dan hafalan Al-Quran agar lebih baik. Tiga, persiapan bekal bahasa Arab dan bahasa Inggris. Empat, menjadi lebih mandiri dan lebih siap tinggal berasrama. 5. Memiliki waktu untuk belajar keterampilan lain seperti komputer, public speaking, olahraga, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. 6. Memiliki banyak teman seperjuangan dari berbagai daerah. 7. Terhindar dari pengaruh buruk gadget atau handphone. Jadi tidak hanya sibuk di rumah bermain HP saja. Dan ini Primago untuk tahun berikutnya insya Allah akan segera membuka pendaftaran kelas persiapan bagi yang ingin memanfaatkan masa tunggu sebelum daftar ke Gontor. Tepatnya bulan November 2022, ayah bunda yang mungkin punya anak, adiknya, kemudian tetangga atau saudaranya, supaya lebih siap lagi bisa mendaftar di pesantren modern Primago. Berikutnya. Terus udah habis ya? Ya, demikian ayah bunda yang bisa kami sampaikan mengenai persiapan-persiapan Ananda supaya bisa masuk ke Gontor. Dan mudah-mudahan presentasi tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak ayah bunda sekalian. Bagaimana untuk mempersiapkan Ananda tercinta supaya bisa menembus pesantren impian di tahun berikutnya. Untuk berikutnya ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk yang akan kita coba untuk menjawab bersama. Ya, pertanyaan yang pertama. Apakah yang harus dipersiapkan oleh ortu wali murid ketika anaknya mau ke Ponpes Gontor? Tentunya anaknya harus dipersiapkan tadi secara mindsetnya, secara mentalnya, dan secara materinya. Mindsetnya sudah harus siap bahwasanya kalau ke pesantren memondokkan anak itu kita menitipkan ke kiainya. Kemudian juga mentalnya anak-anak harus disiapkan supaya siap hidup mandiri, tinggal belajar di asrama. Kemudian secara materi ya Al-Qur'annya, ngajinya, berhitungnya, bahasa Indonesianya juga harus dipersiapkan. Kemudian ada pertanyaan yang masuk juga. Jika tahun 2023 tidak bisa daftar karena ijazah, apa alternatifnya? Atau list pesantren alumni Gontor yang tahun berikutnya bisa daftar dan akselerasi ke kelas 8. Ya, salah satu pesantren yang menyelenggarakan untuk kelas persiapan salah satunya adalah Primago. Di pesantren lainnya pun juga ada. Tentunya nanti akan kita sampaikan list-listnya dan rekomendasinya. Namun memang ayah bunda untuk pesantren alumni ini perlu koordinasi lebih lanjut. Jadi ayah bunda harus bertanya, boleh nggak hanya 1 tahun saja untuk persiapan sebelum ke Gontor di pesantren tersebut?
Karena dalam penelusuran kami ada pesantren yang mau, ada juga yang tidak bisa, harus 3 tahun sampai SMP. Tapi ada juga pesantren yang setahun itu boleh. Kemudian syarat wajib ijazah ini ada yang menanyakan juga apakah benar-benar wajib atau boleh menggunakan surat keterangan saja. Ini kita belum tahu, tapi yang jelas tahun lalu sudah menjadi syarat wajib. Kemudian ada pertanyaan juga mengenai lulusannya. Yang pertama, ijazah dari Gontor apa bisa dipakai untuk mendaftar kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta? Jawabannya bisa. Ya, ijazah dari Gontor bisa digunakan untuk daftar kuliah di PTN atau swasta. Karena Gontor ini ijazahnya sudah mendapat persamaan atau muadalah, jadi sudah resmi setara SMA, setara aliyah dan sederajat. Jadi kalau dari kita lihat sejarahnya 70 tahun Gontor berdiri itu masih belum disetarakan. Jadi alumni Gontor itu di tahun 70-an 80-an masih ada yang ikut sekolah SMA lagi supaya bisa lanjut ke luar negeri. Namun setelah dapat persamaan ini ya di tahun 2000-an, jadi sekarang sudah bisa. Ijazahnya sudah setara dengan aliyah ataupun SMA. Kemudian syarat-syarat agar bisa mendapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir setelah lulus dari Gontor. Ini luar biasa ini. Ayah bunda sudah ada niatan ya supaya anaknya lanjut ke Al-Azhar lulus dari Gontor. Ini bagus, perlu dikasih motivasi, perlu dikasih semangat. Nah, kalau sekarang ke Mesir ini, ke Al-Azhar Mesir sudah ada jalur beasiswa khusus Gontor. Yang saya ingat daripada kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar di 2 tahun lalu ke Gontor, itu beliau dari 100 kuota beasiswa Al-Azhar untuk Indonesia, 50-nya dikasih hanya untuk Gontor dan 50-nya disebar untuk calon mahasiswa dari Indonesia yang selain Gontor. Itu 2 tahun lalu. Nah, mungkin tahun ini dan tahun-tahun berikutnya tentu akan lebih banyak lagi. Dan terakhir juga sudah ada kabarnya penerimaan beasiswa Al-Azhar jalur dari Gontor. Nah, itu sangat membantu. Jadi kalau memang pengen ke Al-Azhar Mesir, pengen tahu syaratnya apa, insya Allah ketika masuk Gontor itu jalurnya, arahnya sudah jelas dan infonya pasti selalu update kalau kita lihat belakangan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah lulus dari Gontor siswa sudah punya target hafalan beberapa juz Al-Quran? Ya, kalau secara kurikulum kita lihat Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah ini memang persemaian untuk guru-guru supaya santri-santrinya bisa mengajar. Target hafalnya sejauh ini Gontor mewajibkan anak-anak hafal surat juz amma dan ayat-ayat pilihan. Jadi tidak diurut per juz. Namun bagi yang ingin fokus dan concern di hafalan Quran, tentu ada di Gontor itu Jam'iyatul Hufaz, semacam ekstrakurikuler yang menghimpun anak-anak yang ingin melanjutkan hafalan Qurannya. Oke, kemudian pertanyaan lain, Primago, cabang Solo, cabang Yogyakarta. Nah, ini kita belum ada di daerah-daerah tersebut. Jadi mohon maaf, Primago baru ada kampus putranya di Depok, yaitu Limo, Meruyung. Adapun kampus putrinya di Depok juga, yaitu di Cilodong. Dan mohon doanya juga ayah bunda supaya pembangunan tanah yang sudah kita dapatkan dari wakaf para wali murid, yaitu yang berada di Rumpin, daerah Bogor, bisa segera terrealisasikan pembebasannya, pembangunannya, dan kelanjutannya. Kemudian pertanyaan lain adalah
apakah anak kelas 8 harus pindah ke Primago School atau ikut bimbel online saja? Soalnya anak saya alhamdulillah sekarang di pesantren juga. Ya kalau sudah di pesantren, kami sarankan tetap dilanjutkan atau diselesaikan pesantrennya itu. Untuk Primago bisa ikut online, bisa ikut ketika tryout saja atau ketika Ramadan camp saja. Intinya kami dari Primago turut membantu, mendampingi dan mengawal Ananda sekalian bagi yang ingin daftar, mulai dari persiapan, ujian, kelulusan sampai ke tempat kelulusan masing-masing. Berikutnya mungkin dari ayah bunda yang saat ini sedang online, ada yang mau bertanya langsung? Oh, di kolom komentar ada pertanyaannya ya? Oh iya ya, ini masuk lagi ini. Baik ayah bunda, ini coba kita jawab satu persatu ya. Assalamualaikum Ustadz, ini dari walinya Kiram Bekasi. Tahun ini masuk Gontor bisa didampingi ortu tidak? Kalau masalah didampingi atau tidak, tentu ayah bunda berharap didampingi kan. Tapi 2 tahun atau 3 tahun ya Set ya? 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun belakangan ini wali murid belum bisa mendampingi langsung. Atau paling dekat ya, itu pernah di 4 tahun sebelumnya wali murid datang ketika pengumuman kelulusan saja. Jadi ketika daftar, ketika ujian, semua didampingi oleh pendamping. Ya insya Allah Primago turut serta mengambil peran mendampingi anak-anak ayah bunda sampai lulus. Dari dongeng Kak Dede, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Untuk tesnya berapa hari di sana? Ya ayah bunda sekalian, jadi tes Gontor ini berbeda daripada yang lainnya. Ketika daftar itu setelah Hari Raya Idul Fitri, itu sudah boleh datang di tanggal 4 atau 5 Syawal. Jadi dari tanggal 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10 Syawal itu ada 6 hari, 5 sampai 6 hari digunakan untuk ujian lisan. Ya, ujian lisannya itu wawancara, psikotes, Al-Qur'an dan praktek ibadah. Dan ini tidak 6 harinya masuk tiap hari. Anak hanya masuk 1 hari saja. Sisanya ya bisa menunggu giliran untuk dipanggil atau mempersiapkan ujian berikutnya. Nah, di tanggal 11 Syawal itu bertepatan dengan pembukaan tahun ajaran baru di Gontor. Calon pelajar juga melaksanakan ujian tulis berupa materi imla, berhitung atau matematika dan juga bahasa Indonesia. Nah, setelah itu anak-anak menunggu 3 sampai 5 hari baru ada pengumuman kelulusan. Ya kalau di total kisaran lama anak berada sampai kelulusan diumumkan itu bisa mencapai 10 sampai 14 hari. Anak saya kelas 6 terus kapan masuk pesantren persiapan di Primago? Dari Agung Prasetyo, Pulau Gebang. Ini Jakarta Timur ini. Ya Pak Agung, kalau sudah kelas 6 kami sarankan supaya belajar di sekolah tersebut sampai lulus dulu. Jadi nanti kira-kira kan lulusnya bulan Mei ya. Nah setelah itu bisa daftar ke Primago selama kurang lebih ya kita sesuai tabel yang tadi menunggu selama 9 atau 10 bulan. Namun kalau sudah ingin ke kelas persiapan bisa mulai daftar. Nah, Primago ini mulai membuka pendaftarannya bulan November. Jadi kuotanya memang terbatas ya. Kita tidak banyak untuk putra dan putri. Tahun lalu itu kita membuka 100 putra dan 40 putri. Nah, tahun ini kemungkinan tidak berbeda jauh.
Jadi kalau bulan November sudah daftar, sudah diterima, nanti ketika lulus kelas 6 langsung bisa ikut persiapan di sini. Oke, berikutnya ayah bunda sekalian. Dari Mom Aisyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Untuk yang sekarang kelas 6 di Primago, apakah tahun depan ikut masa tunggu atau bisa langsung ikut daftar ke Gontor? Ya, ini bundanya Aisyah ini ya. Aisyah ini sekarang santriwati di Primago Putri. Ya, ayah bunda sekalian, memang ini sudah dari tahun lalu ya. Jadi ijazah itu menjadi syarat wajib. Kami kira walaupun sudah di Primago, tentu kita melihat kebijakan nanti di Gontor syaratnya gimana. Apakah diwajibkan lagi atau ijazah atau tidak? Kalau wajib lagi ya mau nggak mau kita mengikuti. Dan Aisyah ini nanti bisa melanjutkan di Primago pelajarannya kelas 1 KMI. Karena tahun lalu dan tahun ini dia sudah belajar banyak. Supaya apa? Nanti ketika di Gontor bisa ikut ujian lanjutan. Tidak perlu ngulang kelas 1-nya. Karena di kelas 1-nya sudah pernah di Primago. Itu kira-kira solusi yang bisa kami sampaikan. Dari Kutai, Kalimantan Timur. Kalau anak posisinya sekarang kelas 6 SD, baru selesai SD bulan Mei atau Juni 2023, maka masuk pesantren persiapan baru bisa tahun November 2023 kah? Oh enggak, kalau udah lulus dari bulan Mei, boleh langsung daftar, langsung datang. Pendaftarannya maksudnya November sekarang, bukan November 23. Jadi kalau mau nih udah kelas 6 ya misalnya nih Pak ya, lulus ya udah langsung aja ke sini. Walaupun ijazahnya belum terbit, yang penting ujian udah selesai. Nah, pendaftarannya mulai November nanti ya. September, Oktober, dan November udah boleh daftar kelas persiapan. Dari M. Kaisan dan Wafi Lampung. Apakah bisa memilih di cabang mana anak kita mau daftar atau tergantung pada nilai anak terkait penempatannya? Ya, di tahun sebelumnya cabang itu boleh daftar di cabang terdekat ya. Jadi kalau Ananda misalnya dari Lampung itu bisa daftar di Gontor yang ada di Sumatera. Ya di Lampung itu juga. Nah, nanti kelulusannya juga bisa ada yang di Gontor 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau milih daftar bisa ya. Kalau milih tempat kelulusan, nah ini kebijakan dari pimpinan pondok. Untuk pesantren Gontor Putri Cilodong, apakah masih buka pendaftarannya Ustadz? Pesantren persiapan Gontornya? Ya, ini kalau anaknya udah lulus, ya silakan bisa dihubungi di nomor berapa Ustazah? Kalau yang Putri? Iya, ini nomor untuk pendaftaran pesantren persiapan Primago 0896 200 62. Ya, mungkin operator kalau bisa ditampilkan di sini ada ya. Nomor untuk pendaftaran kelas persiapan. Itu kita sampaikan panitianya ada Ustazah Sarah selaku tata usaha bagi yang ingin daftar atau mau bertanya lebih lanjut ya sudah ada ya ayah bunda itu di chat ya, tapi nanti secara jelasnya atau resminya dibuka itu November. Silakan kalau mau bertanya-tanya dulu juga boleh. Dari Ibu Ria, anak saya sekarang kelas 7 SMP. Adakah program masa tunggu dari Primago tapi tidak mengganggu waktu belajar sekolah SMP anak saya? Nah, kalau mau belajar yang anaknya masih sekolah bisa. Ya, bisa ikut bimbingan belajar yang privat atau yang bimbel, bimbingan belajar per kelas, atau juga program pesantren weekend.
Jadi mondoknya hanya pas weekend saja. Di hari biasa bisa untuk belajar di sekolah normal pada umumnya. Nah, untuk program privat, bimbel ataupun pesantren weekend yang mana kegiatan ini menunjang untuk persiapan Ananda masuk Gontor di tahun berikutnya, ini bisa menghubungi admin Ustazah Fatia untuk pendaftaran bimbel ya. Ini jadi untuk kasus Ibu Ria ini yang pengen tetap sekolah tapi pengen juga ikut bimbingan persiapan. Nomornya 0878 200 262. Saya ulangi lagi 0878 200 262. Ya, ini untuk Primago bimbel privat ataupun pesantren weekend. Ya, jadi tadi bagi ayah bunda yang tetap belajar di sekolahnya tapi ingin ada tambahan materi-materi supaya persiapan anak bisa masuk ke Gontor. Ya, itu sudah ada di chat juga. Terima kasih operator. Bunda Kori Mustamin, Primago ada menyiapkan kelas bimbingan khusus di masa libur. Misalkan anak-anak Primago akan libur 10 hari. Apakah ada bimbingan Primago di mana ustazahnya bisa privat ke rumah saat libur dengan online atau offline? Ya, bisa. Untuk privat tentu nanti dari admin, dari Ustazah Fatia akan menghubungi ayah bunda mau yang online atau yang offline atau yang gurunya datang ke rumah bisa. Ini Kori ini dari Makassar, ya. Dari Makassar atau Papua juga ini. Insya Allah ntar kita coba sampaikan ya. Mungkin ada dengan ustazahnya yang ada atau mungkin dengan online. Dari Ibu Pipin Tangerang Selatan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Untuk penempatan kelulusan awal, apakah disesuaikan alamat KTP atau ada kemungkinan ditempatkan di luar Jawa? Ya, ini sekali lagi ini memang tahun sebelumnya penempatan kelulusan itu tidak berdasarkan KTP. Jadi kalau misalnya dia daftarnya di luar Jawa, ada kemungkinan masuk di dalam Jawa. Yang daftar di Jawa pun ada kemungkinan keluar Jawa. Tapi tahun lalu yang daftar di Jawa semuanya diterima di dalam Jawa. Bahkan yang dari luar Jawa ada juga yang lulusnya di Pulau Jawa. Seperti itu. Ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari operator ada jeda iklan terlebih dahulu yang mau disampaikan. Silakan operator kalau ada iklan terlebih dahulu. Memasuki era milenium ketiga, bangsa kita tengah dilanda oleh krisis berantai, baik dari krisis moneter, ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Banyak ahli mengatakan bahwa puncak dari seluruh krisis ini adalah krisis moral dan spiritual. Sehingga tidak heran bila kerap terjadi aneka kejadian baik dari segi kekerasan, ketidakadilan, tindak kriminal, penyalahgunaan obat-obatan, perilaku negatif dan destruktif yang mengakibatkan terciptanya lingkungan yang sangat merugikan bagi proses pendidikan. Dalam sejarah bangsa era kolonial, lembaga pendidikan pesantren menjadi benteng terakhir pertahanan bangsa sekaligus motor penggerak dalam menghadapi penjajah dan penjajahan. Begitupun di era milenial ini, pesantren menjadi benteng utama dalam menjaga moral, spiritual, hingga intelektual generasi bangsa hingga nanti. Di dalam perjalanannya, pendidikan pesantren mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, mulai dari segi kualitas, kuantitas, hingga fasilitas. Maka tidak heran, konsep pendidikan yang diterapkan pesantren memberikan kontribusi signifikan bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Itu karena dalam pelaksanaannya, pendidikan pesantren bukan hanya sebatas transfer ilmu dan pengajaran, akan tetapi lebih dari itu, yaitu transformasi nilai-nilai hidup dan kehidupan dengan pendidikan karakter 24 jam dalam lingkungan pesantren
dapat membentuk sikap dan perilaku sehari-hari anak didik menjadi jauh lebih baik. Karena filosofi dasar pendidikan pesantren itu adalah segala sesuatu yang dialami santri, baik apa yang dilihat, didengar, diperhatikan, dirasakan, dan dikerjakan adalah pendidikan. Itulah kenapa pesantren menjadi salah satu benteng pertahanan bangsa dan negara dari dulu hingga nanti. Maka tepat sekali bila orang tua zaman now memutuskan pendidikan pesantren menjadi pendidikan utama bagi putra-putrinya. Ini terlihat dari makin tingginya animo masyarakat yang ingin masuk ke pesantren impian. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Juli 2016, beberapa alumni muda Pondok Modern Gontor di Jabodetabek menginisiasi gerakan Primago, persiapan masuk pesantren Gontor dan pesantren modern lainnya dalam bentuk lembaga bimbingan belajar. Gerakan Primago ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat luas tentang dunia pesantren agar para calon santri dan walinya mempunyai informasi menyeluruh dan kesiapan yang prima untuk belajar di pesantren impian. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2019, gerakan Primago bertransformasi menjadi pesantren modern Primago. Selamat datang di pesantren modern Primago. Disinilah mereka ditempa, dididik untuk menjadi insan yang berguna bagi agama, masyarakat, nusa, dan bangsa yang tetap berjiwa pesantren. Pesantren modern Primago, pilihan terbaik untuk generasi terbaik masa depan. Pesantren modern Primago memiliki 2 kampus putra dan putri yang lokasinya terpisah. Pesantren modern Kampus Putra terletak di kawasan Palem Ganda Asri, Jalan Tupai Raya, Blok A2, Nomor 1, Meruyung, Limau, Depok, Jawa Barat. Kurang lebih 1 km dari Masjid Kuba Mas Depok. Sedangkan Kampus Putri terletak di Jalan Kampung Sawah, Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Untuk patokannya adalah Grand Depok City atau Pasar Pucung. Pesantren modern Primago hadir sebagai pesantren persiapan dalam upaya membentuk dan menanamkan 4M kepada para santri dan santriwati. 4M tersebut adalah mental, mindset, materi, dan menerima. Sehingga para santri dan santriwati yang kelak ingin melanjutkan ke pesantren impiannya, ketika sudah dinyatakan lulus di pesantren tersebut, mereka bisa lebih siap dan survive dengan dinamika kehidupan pesantren. Pesantren modern Primago adalah pesantren persiapan dan latihan. Bagaimana si anak latihan belajar dengan kehidupan pesantren, dan orang tua juga belajar bagaimana melepas anaknya ke pesantren. Harapannya pesantren modern Primago bisa menjadi lembaga unggulan, berkarakter, berkualitas, yang mengintegrasikan iman, ihsan, dan amal yang tetap mengikuti perkembangan zaman. Pesantren modern Primago terus bergerak dan berupaya untuk menjadi lembaga pendidikan unggulan, bermutu, dan pilihan masyarakat yang mengintegrasikan ilmu, iman, dan ihsan dengan tetap mengikuti perkembangan zaman. Keunggulan program pesantren modern Primago: 1. Pendidikan berbasis asrama 24 jam. 2. Terpisah antara kampus putra dan putri baik secara fisik dan programnya. 3. Program tahsin dan tahfidz Al-Quran. 4.
Trilingual Daily Conversation, pembelajaran bahasa Arab, Inggris, dan Jerman. 5. Kurikulum full KMI kelas 1 untuk kelas persiapan. 6. Integrasi kurikulum Dignas untuk kelas 5 dan 6 tingkat sekolah dasar, kelas 7, 8, dan 9 tingkat sekolah menengah pertama. 7. Public Speaking Practice, bahasa Arab, Inggris, dan bahasa Indonesia. 8. Pembentukan karakter building, spiritual, leadership, dan entrepreneurship. 9. Pengembangan minat dan bakat melalui ekstrakurikuler renang, futsal, panahan, pramuka, teater, seni bela diri, IT basic skill, handicraft, kaligrafi, outbound and camp. 10. Pengembangan wawasan global dengan kegiatan visit tour education di dalam maupun luar negeri. Cek. Oke. Baik, ayah bunda sekalian, kita lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan. Minta tolong operator dimunculkan lagi tadi chatnya. Tadi sampai nomor berapa tuh? Naik lagi. Oke, terus. Ini KTP sudah. Nah, ini dia. Dari stop Bunda Nabil Tangerang. Jika anak saya kelas 9 masuk Primago persiapan selama masa tunggu 11 bulan. Bisakah anak saya diakui untuk pindah ke SMA? Bentar. Kalau kelas 9 ini udah lulus atau belum ini? Kalau emang misalnya belum lulus, maksudnya kalau kelas 9-nya di Primago, bisa kita mengikuti program yang ada di PKBM Primago, yaitu kejar paket B setara SMP. Jadi ada istilah kegiatan belajar paket B itu setara dengan SMP, dan itu bisa pindah ke SMA, ya. Tapi ini mungkin bisa kita hubungi lebih lanjut lagi ya nih Bunda Nabil, maksudnya bagaimana, nanti coba di chat dulu ya. Kalau yang saya pahami seperti itu nih pertanyaannya. Tapi kalau mau masa tunggu 11 bulan biasanya kan mau ke Gontor, tapi ini mau langsung ke SMA, nggak masalah, tetap bisa juga. Dari Bu Ami Depok, izin bertanya Pak, untuk tahun berapa itu? Tolong di scroll lagi tuh, izin bertanya untuk tadi mana tadi? Oh ya, izin bertanya untuk tahun ajaran dan semester di pesantren Primago apa ikutin Gontor juga? Iya. Gontor mulai awal dari Ramadan. Apakah kalau kita hanya ingin masuk Primago, ijazahnya juga ijazah Gontor, bukan Dignas? Ya, pertama kalau kalender di Primago ini kita menyesuaikan masa tunggu anak atau masa persiapan. Pokoknya anak sudah selesai dari kegiatan sekolahnya, nah itu langsung kita bisa mulai. Kemudian, jadi kita nggak mulai dari Ramadan, karena kalau dari Ramadan tentunya anak-anak banyak yang masih sekolah di sekolah asalnya. Apakah kalau kita hanya ingin masuk Primago, ijazahnya juga ijazah Gontor, bukan Dignas? Kalau hanya ingin, kalau mau masuk Primago saja, kita ijazahnya Dignas ya, yaitu dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Paket A itu setara SD, paket B setara SMP. Ya, jadi hanya dua itu saja. Kita menyelenggarakan yang lulusan SD dan lulusan SMP. Oke, berikutnya dari walinya M. Arkan Janeta. Bagaimana caranya mendapatkan beasiswa ke Turki? Wah, ini sepertinya Arkan mau ke Turki ini. Ya kalau ke Turki, ya ini yang saya rasakan, makin kesini nih makin rame dan mudah ya. Untuk informasi beasiswa tentu nanti bisa konsultasi dengan teman-teman alumni Gontor yang ada di Turki ya. Adapun cara secara teknisnya nanti bisa langsung hubungi ke kita
nanti akan kita arahkan ke teman-teman yang sudah berada di Turki. Dan memang saat ini Turki ini juga jadi favorit ya. Selain daripada Mesir, Madinah dan Pakistan, Turki juga jadi salah satu destinasi tujuan untuk kuliah. Kemudian dari Pak Agus Santoso, Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan rincian syarat dan biaya masuk pondok persiapan. Mana tadi? Nah itu tuh. Persiapan pesantren Primago dan berapa biaya pendampingan daftar masuk Gontor. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya bisa ke website primagoschool.com ya. Itu di situ baik putra putri ada kisaran 10 juta rupiah. Tapi rinciannya berbeda. Itu untuk di Primago selama 1 tahun beserta semua kegiatan. Adapun SPP-nya bulanannya sebesar 1.800.000 yang terdiri dari SPP 600, makan 3 kali sehari 600 dan uang kesehatan 200. Kalau pendampingan daftar masuk Gontor tidak dikenakan biaya bagi yang sudah ikut kelas persiapan di pesantren modern Primago. Jadi kita tidak mengenakan biaya tambahan. Itu semua sudah include bagi yang berada di pesantren modern Primago. Adapun kalau ayah bunda yang cuma ikut pendampingan saja ketika pengantaran ke Gontor ya, itu baru kena biaya khusus tersendiri ya. Ini juga variatif ya. Di tahun-tahun sebelumnya ada di kisaran sekitar 2 juta. Itu sudah termasuk berangkat administrasi, berangkat dari sini, transportasinya, akomodasinya, sampai diantar ke tempat kelulusan beserta bimbingan dari ustadz dan ustazahnya. Oke, berikutnya dari Bu Leni dari Bandung. Di atasnya lagi operator. Udah ya atasnya. Oke, baik. Bismillah, jika calon santri ikut kelas persiapan di Primago apa mondok juga? Jika mondok apa masih bisa dijenguk? Ya, kalau ikut kelas persiapan itu berasrama atau mondok. Jadi tinggal 24 jam di Primago. Bisa dijenguk? Bisa. Ya, ada jatah penjengukan sebulan sekali. Tapi ada beberapa wali murid juga yang ngambilnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tidak masalah. Yang penting boleh dijenguk. Kemudian berikutnya ada pertanyaan berikutnya. Agak turun lagi. Terus itu apa tadi yang di atasnya tadi? Nomor ya, terus. Oke. Dari Bu Selvi. Bismillah. Berapa untuk biaya persiapan masuk Gontor sampai dengan bimbingan ujian masuk? Oh, ini sudah tadi ya. Terus berikutnya lagi dari Bu Ayu Dewi Yogyakarta, mendaftar di Primago bulan November 2002, sedang kelulusan bulan Mei. Itu nanti apakah di bulan November sudah mengikuti pelajaran di Primago atau setelah lulus kelas 6 ya Ustadz? Jadi November ini daftar aja ya untuk mengisi kuota, karena kita juga tentu perlu mempersiapkan berbagai macam sarana prasarana di tahun ajaran berikutnya. Nah, jadi daftar dulu ya. Kalau mondoknya di Primagonya setelah lulus kelas 6. Ya, lebih tepatnya setelah selesai kegiatan ya, Ayah Bunda. Jadi kalau bulan April itu kegiatannya udah selesai, nggak ada ujian lagi, ya langsung ke Primago aja. Ya, tidak perlu menunggu di rumah sampai ijazah keluar. Karena kalau nunggu ijazah keluar bisa sampai bulan Juni, Juli. Berikutnya dari siapa itu? Nah, ini dia. Pak Harun, apakah Ponpes Gontor ada cabang di Kalimantan? Kalau pondok cabang tidak ada. Pondok cabang itu di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi. Ya, untuk Kalimantan belum ada. Tapi kalau pondok pesantren alumni Gontor ada banyak. Oke, berikutnya dari siapa ini? Atasnya, naik atas lagi sedikit. Najla Alfa Aprilia. Oke ya. Baik Bunda, pertanyaannya begini, kalau sekarang kelas 6 SD berarti tidak bisa diterima di Gontor ya Ustadz, karena terhalang ijazah yang belum keluar. Ya,
Betul sekali. Karena Gontor memang mensyaratkan scan ijazah. Jadi ijazahnya itu sudah ada cap 3 jarinya di-scan, kemudian di-upload. Nah, itu persyaratannya harus ada. Dan makanya kalau kita lihat di tahun lalu, calon pelajar 2021 itu jumlahnya 3 ribuan. Di tahun 2020 menurun tinggal 600. Jadi jauh sekali turunnya. Salah satunya karena belum punya ijazah. Jadi yang daftar itu memang anak-anak tahun sebelumnya, yang tahun sebelumnya belum lulus ke Gontor coba daftar lagi, atau anak yang sudah punya ijazah dari kelulusan tahun sebelumnya. Oke, berikutnya. Bunda Nabil Tangerang 1 tahun 11 bulan persiapan di Primago, apakah diakui oleh Gontor untuk tidak mengikuti kuliah persiapan di KMI Gontor? Ini pertanyaannya masalah diakui atau tidak ya. Jadi kami secara lembaga tidak di bawah Gontor. Ya, tidak langsung kita nih Primago sendiri tidak berada atau tidak di bawah koordinasi pesantren Gontor langsung. Namun kurikulum yang kita sampaikan, pembelajaran yang kita sampaikan ke anak-anak itu sama dengan kelas 1 KMI Gontor. Jadi kalau pertanyaan diakui atau tidak, dijamin atau tidak, tentu tidak. Tapi kita mengajarkan materi-materi sebagaimana kelas 1 Gontor. Sehingga kalau anaknya nanti lulus ujian, bisa ikut ujian lanjutan. Yang mana ujiannya materi kelas 1 KMI Gontor. Jadi ada kemungkinan bisa lanjut ke kelas 2. Atau yang kedua, jadi anaknya kelas 1 lagi, tapi karena sudah pernah mempelajari dia mengulangi lagi sehingga nilainya bisa lebih baik dan tahun depannya langsung kelas 3, nggak usah pakai kelas 2. Ada yang seperti itu. Dan dari Primago ini sudah ada 3 anak ya, dari tahun sebelumnya 2, tahun sebelumnya ada 1 anak. Jadi nilai 1 kelas 1 nilainya bagus. Kemudian ketika naik kelas 2 cuma 2 minggu ditawarkan naik ke kelas 3. Oke, kemudian ada lagi nih, berapa biaya masuk? Sudah 10 juta 1 tahun. Itu tadi udah jelasan ya, itu uang pendaftaran dan kegiatan semua